anak-anak, selamat pagi. Good morning. How are you today? I hope all of you are fine and healthy. Oke anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Ibu harap dan ibu yakin anak-anak sudah mandi, sarapan, dan sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita belajar, kita akan berdoa terlebih dahulu. Marilah anak-anak, kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Sampai pada pagi hari ini kami dapat belajar, dapat melaksanakan aktivitas kami. Berkati kami Tuhan, supaya pembelajaran yang akan kami laksanakan pada hari ini dapat kami pahami dengan baik dan dapat berguna untuk kami kelak. Semua ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Santa Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, supaya lebih semangat, kita akan menggaungkan salam Tarakanita. Kita mulai ya. Salam Tarakanita, satu hati, satu semangat, Tarakanita. Yes, oke, thank you. Anak-anak, kita akan belajar tema 3, benda di sekitarku. Pada subtema 1, aneka benda di sekitarku. Pada pembelajaran 3, anak-anak bisa membaca e-book halaman 21 sampai 27. Kompetensi dasar yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini adalah KD 3.7, mendeskripsikan dan menentukan hubungan antar satuan baku untuk panjang, berat, dan waktu yang umumnya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. KD 4.7, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hubungan antar satuan baku untuk panjang, berat, dan waktu yang umumnya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. KD 3.1, menggali informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. KD 4.1, menyajikan hasil informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk lisan, tulis, dan visual menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Nah, anak-anak, bahan dasar kertas adalah kayu. Kayu berasal dari pohon. Perhatikan pohon-pohon yang dapat digunakan sebagai bahan dasar kertas. Ternyata ada pohon pinus, pohon akasia, dan pohon jati. Nah, anak-anak, setelah mengamati pohon, cobalah anak-anak melihat tinggi badanmu
pasti berbeda dengan temanmu. Apakah semua panjang atau tinggi benda dapat diukur dengan alat ukur yang sama? Contohnya, ketika anak-anak ingin mengukur panjang kayu dan panjang atau tinggi badan. Nah, apakah sama atau berbeda alat ukurnya? Nah, jelas berbeda ya. Nah, sekarang kita akan melihat alat ukur berikut, penggaris. Penggaris dapat digunakan untuk mengukur panjang garis atau benda-benda yang ukurannya tidak terlalu panjang. Hasil pengukuran ditulis dalam satuan milimeter. Satuan milimeter ada di antara angka 1 dan angka 2. Nah, 1 cm itu ada 10 mm. Kecil-kecil ini ya, garis yang kecil-kecil pendek-pendek ini. Selain itu juga dalam satuan cm seperti ini, jarak 1 ke 2 ini 1 cm, 0 ke 1 juga 1 cm. Selain itu pengukurannya dapat dengan inci. Ini ada tulisan inch. Nah, ini inci. Berarti ini 1 inci, 0 ke 1 ini adalah 1 inci. Selanjutnya, nah, meteran pita dapat digunakan untuk mengukur bahan kain atau anggota tubuh karena sifatnya yang lentur. Yang biasanya ini digunakan untuk mengukur bahan atau anggota tubuh kita saat ingin menjahitkan baju. Hasil pengukurannya dapat ditulis dalam satuan cm. Ini 20 ke 1, 21 ini 1 cm, atau dapat juga dengan satuan meter. Meter ke cm ada 100 cm. Selanjutnya, meteran roll kecil biasanya digunakan oleh tukang kayu atau pekerja bangunan karena bentuknya yang kecil dan mudah dibawa. Biasanya hasil pengukurannya ditulis dalam satuan cm. Contohnya 3 ke 4 ini 1 cm atau meter. Selanjutnya, meteran roll besar biasa digunakan oleh tukang bangunan untuk pengukuran tanah. Hasil pengukuran dapat ditulis dalam satuan cm atau meter. Oke, ini tadi meteran ya, ada beberapa meteran. Kira-kira, nah, jika kita ingin mengukur tinggi badan, jenis alat ukur yang digunakan apa? Nah, di antara ketiga ini. Nah, yang mana? Bisa menggunakan meteran pita atau meteran roll kecil. Untuk penggaris tidak bisa karena penggaris pendek, ya. Nah, anak-anak, di sini terdapat bacaan. Ayo kita baca bersama-sama ya. Benda dari kertas. Selain untuk membuat barang mebel dan alat tulis seperti pensil, kayu, juga dibutuhkan dalam pembuatan kertas. Hampir setiap hari kita menggunakan kertas. Pada dasarnya, kertas dibuat dengan bahan baku berupa kulit kayu. Kulit kayu yang digunakan
adalah kayu yang memiliki kandungan serat yang tinggi dan sebagian memiliki sedikit kandungan air. Kulit kayu dihancurkan hingga berbentuk bubur, lalu diolah menjadi kertas. Bubur kayu atau kata lainnya pulp, dari yang berbentuk batang, kayu berubah menjadi lembaran dalam bentuk kertas. Setelah itu, kertas dapat digunakan untuk membuat berbagai benda. Kertas sangat ringan dan praktis dibawa. Selain itu, kertas dapat menyerap air. Contoh lain dari kertas adalah tisu, kardus, dan koran. Banyaknya kebutuhan kertas membuat produksi kertas pun diperbanyak. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak jumlah penebangan pohon untuk bahan membuat kertas, padahal jumlah kebutuhan kertas nasional sangat tinggi. Bayangkan saja, satu rim kertas A4 memerlukan batang pohon berusia 5 tahun dan per tahunnya mencapai 5,6 juta ton. Oleh karena itu, penghematan kertas perlu dilakukan. Apabila dapat menghemat pemakaian kertas, kita dapat mengurangi jumlah pohon yang harus ditebangi, sekaligus mengurangi kerusakan lingkungan akibat perusakan hutan dan limbah pembuatan kertas. Nah, apakah anak-anak menemukan kata sulit? Kita lanjut dulu ya. Kertas memiliki sifat dapat menyerap air. Kertas dapat menyerap tinta pulpen dengan baik. Dengan demikian, semua yang kamu tulis di kertas dapat dibaca dengan jelas. Kira-kira anak-anak, apa yang dapat kamu lakukan untuk menghemat kertas? Ada sebuah fakta menunjukkan kalau kita menghemat 1 ton kertas, berarti kita menghemat 13 batang pohon besar. Banyak sekali ya, fakta yang luar biasa. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk menghemat kertas? Nah, kita lihat ya. Dayu berkata, setiap tahun ajaran baru, aku meminta ibu membeli buku tulis baru. Sekarang, aku akan menggunakan buku lama. Buku lama yang halamannya belum terpakai, jika ingin terlihat seperti baru. Ini contoh penghematan kertas. Selanjutnya kita lihat. Kalau aku akan memanfaatkan kertas yang masih dapat digunakan. Misalnya, menggunakan kertas di 2 sisinya. Dengan demikian, tidak menghabiskan kertas banyak. Nah, teman yang perempuan ini mengatakan bahwa dia akan menggunakan kertas di 2 sisi. Jadi bolak-balik ya, seperti itu. Terus apa yang sudah dilakukan Dayu dan dilakukan Sinta sudah bagus dan tepat. Nah, anak harus bisa menirunya ya. Menemukan kata-kata baru di dalam teks tentang benda-benda di sekitar. Nah, anak-anak, dari bacaan tadi kita pasti menemukan kata-kata baru di dalam teks. Nah, apa yang kita lakukan jika kita belum mengetahui artinya? Kita dapat mencari arti katanya dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI.
Seperti pada bacaan tadi, terdapat kata-kata sulit. Serat, apa itu serat? Serat adalah jaringan serupa benang atau pita panjang. Bisa berasal dari hewan atau tumbuhan. Ulat seperti ini. Contohnya sutra ya, di sini dia ada serat-seratnya. Batang pisang, kulit kayu, dan sebagainya. Ini ya serat-seratnya. Digunakan untuk membuat kertas, tekstil, dan sikat. Kedua, ada pulp. Apa itu pulp? Adalah bubur kertas. Apa itu menyerap, meresap, atau merembes? Adalah masuk melalui celah-celah kecil, terutama tentang barang cair. Keempat, apa itu kardus? Kardus adalah kertas tebal atau karton berbentuk box yang biasanya digunakan untuk tempat menyimpan benda agar benda tersebut menjadi aman. Kelima, lembaran. Apa itu? Helai. Dapat berupa helai daun, kertas, misalnya seperti itu ya. Selanjutnya, membuat kalimat menggunakan kata-kata baru dari teks. Nah, membuat kalimat pertama, kata-kata penting dari sebuah teks tentang benda di sekitar ada yang belum kita ketahui artinya. Kata-kata itu dapat kita cari artinya dengan menggunakan kamus. Setelah kita tahu artinya, kita dapat membuat kalimat menggunakan kata-kata tersebut. Buatlah kalimat dengan menggunakan kosakata berikut. Contoh, serat. Nah, kulit kayu yang digunakan adalah kayu yang memiliki kandungan serat yang tinggi dan sebagian memiliki sedikit kandungan air. Nah, anak-anak, nanti anak-anak buat kalimat dari 5 kata berikut ya. Anak-anak sudah diberikan artinya. Maksudnya apa? Jadi, diharapkan anak-anak dapat membuat kalimatnya dengan baik. Kertas dapat digunakan untuk menulis. Nah, seperti kita ketahui, anak-anak menulis di atas kertas. Apakah kertas dapat digunakan untuk membuat alat musik? Ternyata tidak dapat, anak-anak. Mengapa? Karena alat musik sebagian besar terbuat dari kayu yang berpadu dengan kulit hewan. Contohnya adalah gendang, seperti gambar berikut. Cara memainkannya dengan dipukul. Anak-anak dapat bernyanyi diiringi gendang atau dengan bertepuk tangan. Biasanya seperti itu kan? Anak-anak bisa diiringi dengan musik atau bertepuk tangan. Apa kesimpulannya anak-anak? Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Kita sudah belajar menentukan satuan alat ukur panjang. Kedua, menentukan alat ukur yang tepat untuk mengukur benda. Ketiga, menemukan kata-kata baru di dalam teks. Keempat, membuat kalimat dengan menggunakan kosakata yang diberikan. Itu yang sudah kita pelajari hari ini. Bagaimana anak-anak perasaanmu saat belajar hari ini? Senang ataukah sedih? Coba anak-anak refleksikan ya. Apakah masih ada hal-hal yang kira-kira anak-anak belum pahami? Sikap apa yang sudah kita miliki dalam pembelajaran tadi? Yaitu percaya diri, rasa ingin tahu dan cermat. Percaya diri ketika anak-anak misalnya diminta Bapak Ibu guru untuk membacakan atau menjawab, anak-anak dapat
melakukannya dengan percaya diri. Rasa ingin tahu ditunjukkan ketika anak-anak mencari arti sulit, mencari kata sulit di kamus. Ketiga, cermat. Kita dituntut untuk teliti, seperti itu. Ya anak-anak, thank you, terima kasih, semangat belajar. Jika ada hal-hal yang belum anak-anak pahami, anak-anak silakan bertanya kepada wali kelas masing-masing ya. Oke, untuk menutup pembelajaran pada hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Sampai pada pagi hari ini, kami dapat belajar dengan baik. Berkati kami Tuhan, supaya apa yang telah kami pelajari dapat kami ingat dan dapat kami terapkan. Semua ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Oke anak-anak, semangat belajar. Fighting. Have a great day. See you.